tubuhnya tertutup oleh semen. Dan mixer di samping masih terus berjalan. Sepasang ibu dan anak menutup telinga terhadap tangisannya. Mereka terus menuangkan semen pada dirinya. Dan ingin menguburnya hidup-hidup. Apa yang terjadi? Sehingga mereka melakukan pembunuhan dengan cara ini. Waktu kembali ke beberapa hari sebelumnya. Ahau adalah seorang polisi yang baru saja memasuki kepolisian. Dia melakukan semua hal dengan serius. Hari ini, dia bertugas dengan polisi tua Zongxin. Keduanya sedang makan malam. Tiba-tiba pagar berdering bahwa ada orang yang menelpon polisi. Terjadi perselisihan keluarga di Blok B di lantai 7 gedung Xinhua. Dan meminta mereka berdua pergi melihatnya. Ahau segera berdiri dan ingin segera pergi. Tapi Zongxin yang sudah berpengalaman tidak terlalu buru-buru. Dia bilang bubur baru saja disajikan, setelah makan baru pergi. Ahau merasa ini melanggar aturan. Tapi Zongxin sudah terbiasa. Dia tidak ingin menyia-nyiakan bubur seafood ini. Melihat Ahau yang sangat cemas, dia juga tidak menahannya dan memintanya pergi dulu. Setelah makan dia akan pergi bertemu dengannya. Terpaksa Ahau harus pergi sendirian. Setelah melalui gang yang suram, ruang di belakangnya menjadi sedikit terdistorsi. Dia sampai di gedung Xinhua yang sudah tua. Dia melihat masih ada beberapa lampu yang menyala. Saat masuk ke dalam gedung dia tidak bertemu penjaga pintu. Di dalamnya sangat sunyi membuat Ahau sedikit takut. Ahau berjalan melalui koridor yang rumit. Akhirnya dia sampai di tempat tujuan. Dia membunyikan bel pintu. Seorang gadis keluar dan hanya membuka sedikit pintu. Ahau bilang ada orang yang menelpon polisi bilang ada perselisihan keluarga. Tapi gadis itu menyangkalnya. Ahau terus-menerus mengajukan beberapa pertanyaan. Namun saat ini terdengar suara aneh di dalam ruangan. Gadis itu juga terlihat aneh. Ini membangkitkan kecurigaan Ahau. Saat ini Zongxin menelpon dan menanyakan situasinya. Ahau melaporkan kebenaran namun Zongxin tampaknya tidak senang. Setelah berburu-buru hanya sebuah kasus palsu, dia menyuruh Ahau menunggunya. Dia akan segera datang. Ahau yang menutup telepon tiba-tiba penuh dengan energi. Dia tidak seperti Zongxin yang tidak suka ikut campur. Dia memaksa untuk masuk memeriksanya. Tapi gadis itu berusaha untuk menahannya. Dan tidak ingin dia masuk. Hal ini membuat Ahau semakin curiga dengan permasalahan yang ada. Saat kebuntuan antara kedua orang, di dalam ruang terdengar suara ibu gadis itu. Dia menyuruh gadis itu membiarkan Ahau masuk. Gadis itu baru memberikan jalan. Ahau masuk dan memeriksa sejenak. Tidak menemukan ada yang salah. Suara barusan sebenarnya suara mesin jahit. Sang ibu duduk di depan mesin jahit. Ahau memanggilnya dengan sopan. Tapi sang ibu tidak memperdulikannya. Dia hanya sibuk dengan kerjanya. Ahau melihat wajah sang ibu ditutupi oleh rambutnya. Dia ingin melihat wajahnya dengan jelas. Sang ibu kemudian memutar kepalanya dan menatapnya. Gadis di samping segera menjadi gugup. Tiba-tiba saja, sang ibu mengambil tangan Ahau dan diletakkan di bawah mesin jahit. Ahau sangat kesakitan. Pada saat yang sama, dia ditusuk di leher. Ahau kesakitan dan jatuh ke lantai. Kekuatan fisik juga semakin lemah. Lingkungan sekitar semakin buram. Akhirnya dia pingsan. Saat itu Zongxin sedang dalam perjalanan. Dia berjalan melalui gang yang sama. Tapi rasanya tidak di sini. Ahau terbangun dari keadaan koma. Dia terkejut menemukan dirinya terbaring di lubang yang digali. Tubuh bagian bawah tertutup dengan semen. Ahau langsung putus asa dan berteriak minta tolong. Dan mixer di sebelah masih terus membuat semen yang baru. Melihat tidak ada yang menolongnya, Ahau mulai mengancam sang ibu dan putrinya. Katanya rekannya sedang dalam perjalanan. Mereka berdua sedang dalam masalah besar. Segera lepaskan dirinya. Tapi ibu dan anak tidak menghiraukannya. Dan mengambil mixer dan terus-menerus menuang semen padanya. Psikolog Ahau sudah mencapai batas. Dia mengeluarkan teriakan yang kuat. Akhirnya Zongxin datang ke bawah gedung Xinhua. Dan dengan bangunan Xinhua ada penjaga pintu. Penjaga pintu mengatakan tidak melihat ada orang yang naik. Kemudian memberitahu Zongxin, gedung ini sudah kosong selama 7 tahun. Dan akan dihancurkan bulan depan. Tidak ada yang tinggal di dalamnya. Zongxin akhirnya mulai khawatir. Dia membawa penjaga pintu ke atas untuk mencari. Di sisi lain Ahau telah ditutupi dengan semen hingga di bahu. Dia terus memohon belas kasihan. Tapi ibu dan anak itu tidak menghiraukannya. Mereka terus-menerus melakukan kerjaan. Ahau mengubah sasarannya ke gadis itu. Dia tahu gadis itu tidak ingin membunuh orang. Semua ini di bawah tekanan dari ibunya.
Tapi sekarang gadis itu berada di baris yang sama dengan ibunya. Dia juga mengabaikan permohonan Ahau. Sang ibu kemudian tiba-tiba berkata, dua jalan bisa dipilih oleh Ahau. Pertama adalah menutupi wajahnya dengan semen. Jadi dia akan mati dalam beberapa menit. Kelebihan ini adalah tidak perlu merasa sakit. Yang kedua adalah memberikan pipa di mulutnya. Kemudian menutupi seluruh tubuhnya dengan semen. Hanya tertinggal tabung untuk bernapas. Ini bisa bertahan hidup lebih lama. Tapi dia hanya bisa berharap seseorang bisa menolongnya. Ahau yang sudah sangat ketakutan akhirnya memilih pilihan kedua. Dia masih berharap dirinya bisa diselamatkan. Lagi pula, Zongxin sedang dalam perjalanan. Tapi saat itu Zongxin sudah sampai ke lantai 7 blok B. Tapi tidak ada orang di sini. Tidak ada Ahau dan tidak ada ibu dan gadis itu. Zongxin juga mulai gelisah. Seharusnya melakukan pemeriksaan bersama-sama. Kali ini terjadi masalah. Dengan harapan terakhir dia menghubungi telepon Ahau. Tapi telepon berdering dari dalam rumah. Ini menunjukkan bahwa Ahau ada datang ke sini. Dan meninggalkan ponsel di sini. Namun setelah didengar dengan baik-baik, sumber suara berada di bawah lantai. Zongxin tidak pernah bertemu hal seperti ini. Dia langsung terkejut dan terjatuh. Pada saat yang sama di ruang lain, sang ibu membawa semen dan mendekati Ahau. Akhirnya Ahau dikubur hidup-hidup oleh semen. Hanya tersisa pipa pernapasan yang keluar dari bawah. Tidak tahu berapa lama berlalu, banyak polisi yang datang ke TKP untuk menggali lubang semen. Mereka menemukan ponsel Ahau. Di dalamnya juga ada tulang mayat. Para petugas terus menggali. Di dinding juga mendapatkan tulang mayat. Hasil pemeriksaan segera keluar. Dua tulang mayat di rumah itu telah mati selama 18 hingga 25 tahun. Ada bekas luka yang jelas pada tulang mayat. Jelas ini adalah pembunuhan. Dan korbannya adalah sang ibu dan anak yang membunuh Ahau. Mereka adalah penyewa rumah di beberapa tahun sebelumnya. Saat itu mereka menghilang untuk waktu yang lama. Dari penyelidikan polisi mereka menemukan pacar gadis itu dicurigai melakukan kejahatan ini. Saat keduanya menghilang, dia yang bertanggung jawab atas proyek air. Saat itu dia berutang banyak duit. Polisi memiliki alasan menuduh dia membunuh keduanya karena uang. Tapi polisi tidak berhasil menemukan mayat kedua orang. Pacarnya juga dibebaskan karena tidak ada bukti yang kuat. Bahkan yang lebih aneh adalah pacarnya meninggal di sebuah kecelakaan setelah setengah tahun. Sekarang polisi berhasil menemukan tulang mayat ibu dan anak itu. Tapi Ahau adalah orang yang hidup. Polisi tidak mengerti dengan kehilangan jejaknya. Saat mereka melihat gambar pacar gadis itu, mereka terkejut pacar gadis itu terlihat sama dengan Ahau. Sebuah pemikiran yang ajaib terlintas di pemikiran polisi. Mungkin karena kedua orang terlalu dendam, Ahau terlihat sama dengan pacar gadis itu. Ataupun Ahau adalah pacar gadis itu yang reinkarnasi. Sehingga mereka menemukan Ahau dan membunuhnya. Mungkin dari saat dia masuk ke dalam gedung, Ahau sudah masuk ke dalam dunia hantu. Alasan kenapa tidak menemukan tulang mayat Ahau, kemungkinan sudah dibawa oleh ibu dan anak itu. Akhir cerita, Zongxin merasa bersalah. Dia merasa bersalah pada Ahau, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya. Kemudian dia terus-menerus mencari Ahau. Seluruh bagian kota terpenuhi dengan kertas pencariannya. Setelah 20 tahun, Zongxin sudah menjadi tua. Melihat gedung Xinhua yang sudah dibongkar, dirinya merasa sangat bersalah. Tiba-tiba dia melihat bayangan yang akrab. Saat melihat dari dekat itu adalah Ahau. Ahau juga melihat ke arahnya. Tapi dia tidak peduli dan masuk ke mobil. Sepertinya tidak mengenalinya. Dan di belakang mobil itu adalah ibu dan anak itu yang sudah meninggal. Setelah mencari Ahau untuk waktu yang lama, akhirnya ketemu dan dia bersama ibu dan anak itu. Akhirnya Zongxin mulai mengerti. Ahau adalah reinkarnasi dari pacar gadis itu. Dan dengan kepergian Ahau, dia tidak akan pernah lepas dari nasib balas dendam oleh hantu. Ibu dan anak itu menaruh dendam yang dalam. Setiap 20 tahun, akan menemukan Ahau yang telah reinkarnasi. Kemudian membunuhnya lagi. Rasa sakit dan ketakutan abadi ini menusuk di dalam tubuh Ahau. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Baiklah, itu cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.